Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampanye praktik baik dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada kelas 2 SD Negeri 119 Pekanbaru. Kampanye praktik baik ini merupakan ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan Indonesia. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Kuslinda MPD. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia dari jurusan PGSD kelas C, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Riau. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah istilah yang dikemukakan oleh Vygotsky. Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Scaffolding diberikan oleh guru dengan cara berdiskusi kelompok agar peserta didik dapat bertukar pikiran dalam memecahkan masalah terkait materi pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Cahyono pada tahun 2010. Lanjutan dari intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding dilakukan mulai dari awal proses pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah mereka dapat melaksanakan pembelajaran. Dapat kita lihat pada video 1, guru memberikan bantuan kepada peserta didik di awal proses pembelajaran. Kemudian pada video 2 kita dapat melihat bahwa setiap kelompok mengerjakan tugas pada LKPD-nya masing-masing. Guru hanya memantau berjalannya pengerjaan LKPD yang dikerjakan secara berdiskusi oleh kelompok. Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang dirasa lebih mampu menguasai suatu konteks pembelajaran. Pendapat ini dikemukakan oleh Amelia dan Nindiasari pada tahun 2022. Scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ini dilakukan di kelas 2 SD Negeri 119 Pekanbaru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur bergambar dengan model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Berikut aktivitas dalam penerapan scaffolding pada proses pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya terdiri dari 6 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama yaitu guru mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Yang kedua yaitu guru membantu kelompok peserta didik. Yang ketiga yaitu pemberian tugas melalui lembar kerja peserta didik pada setiap kelompok. Yang keempat yaitu guru melakukan bimbingan dan memantau berjalannya diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima yaitu menampilkan video terkait materi pembelajaran dan menjelaskannya. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk melaksanakan pembelajaran
perlu dirancang langkah-langkah atau aktivitas dalam proses pembelajaran tersebut. Pada kali ini, aktivitas atau langkah-langkah pembelajarannya terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kegiatan pembukaan. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Sekarang kita akan membahas aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan ini, kita melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Yang kedua, guru menyapa peserta didik dan melakukan absensi kelas. Yang ketiga, guru bersama peserta didik menyanyikan lagu wajib nasional dan melaksanakan ice breaking. Yang keempat, guru dan peserta didik membuat kesepakatan kelas dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu guru memberikan pertanyaan pematik kepada peserta didik. Untuk melihat aktivitas kegiatan pendahuluan dapat kita lihat pada video setelah slide berikut ini. Selanjutnya kita memasuki kegiatan yang terpenting dalam proses pembelajaran, yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini kita akan melakukan beberapa aktivitas terkait pembelajaran. Yang pertama yaitu guru mengorientasi peserta didik terhadap masalah terkait materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu guru membentuk kelompok belajar peserta didik. Yang ketiga yaitu guru membagikan LKPD dan menjelaskan langkah kerjanya. Yang keempat, peserta didik dan teman sekelompoknya melakukan diskusi untuk menyelesaikan tugas yang ada di LKPD tersebut. Yang kelima, guru memantau jalannya diskusi dan melakukan bimbingan kepada kelompok yang kurang memahami dan membutuhkan penjelasan guru. Yang keenam, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan melakukan tanya jawab bersama teman-temannya yang lain. Yang ketujuh, yaitu guru menayangkan atau menampilkan video tentang materi pembelajaran dan menjelaskannya. Yang kedelapan yaitu kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Yang kesembilan, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adapun aktivitas kegiatan inti dapat kita lihat pada video berikut ini.
Aktivitas terakhir yang kita lakukan dalam proses pembelajaran yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini, kita melakukan beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan hari ini. Yang kedua yaitu guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus semangat untuk belajar. Yang keempat, guru dan peserta didik menutup kelas dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dan mengucapkan salam. Untuk melihat aktivitas dari kegiatan penutup dalam proses pembelajaran dapat kita lihat pada video berikut ini. Berdasarkan penerapan scaffolding pada ZPD, kita menemukan hasil yang dicapai yaitu dengan penerapan scaffolding pada Zone Development atau ZPD dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau membuat peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan lebih aktif. Dalam hal ini dapat dilihat melalui kegiatan presentasi ketika tanya jawab di antara kelompok. Lingkungan belajar yang suportif juga tercipta dalam proses pembelajaran. Ini terlihat pada peserta didik yang sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusi pengerjaan LKPD-nya hingga melakukan tanya jawab. Secara keseluruhan, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Dapat kita lihat pada beberapa foto di samping dan di atas. Pembelajaran berkomunikasi. Penerapan scaffolding pada Zone Operational Development atau ZPD dengan menggunakan video pembelajaran serta LKPD dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk merangkai konsep mereka sendiri. Melalui penerapan tersebut, ke depannya kemampuan peserta didik dapat terus berkembang, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks prosedur bergambar, hingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai. Penerapan scaffolding pada ZPD tidak lepas dari latar belakang
sosial budaya, ekonomi, dan politik yang dimiliki oleh setiap individu peserta didik. Berdasarkan observasi yang dilakukan, didapatkan informasi terkait hal tersebut yaitu sebagai berikut. Latar belakang peserta didik. Kondisi perekonomian rata-rata keluarga peserta didik kelas 2 termasuk ke dalam kelas golongan menengah ke bawah. Hal ini diketahui dari wawancara bersama guru kelas 2 yang memberikan informasi bahwa rata-rata orang tua peserta didik bekerja serabutan. Bahkan ada yang menjadi pemulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Peran guru dalam menyeimbangkan perbedaan status sosial peserta didik dengan bersikap adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap masing-masing peserta didik, baik itu karena latar belakang ataupun karena status sosial yang dimilikinya. Selanjutnya kita melihat dari latar belakang budaya peserta didik. Latar belakang budaya yang berbeda-beda di antara peserta didik mencangkup aspek-aspek seperti bahasa, tradisi, kepercayaan, nilai, dan norma yang ada di bawah dari lingkungan keluarga dan masyarakat mereka. Beragamnya latar belakang budaya ini dapat memengaruhi bagaimana peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Peserta didik SD Negeri 119 Pekanbaru memiliki keberagaman suku dari berbagai daerah, begitupun dengan peserta didik yang ada di kelas 2. Mereka berasal dari berbagai suku yang berbeda-beda, di antaranya suku Melayu, suku Minang, suku Batak, dan suku Jawa. Meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, guru selalu mengajarkan peserta didik untuk saling menghargai dan tidak membeda-bedakan sikap dan perlakuan terhadap perbedaan suku tersebut. Selain itu, peserta didik kelas 2 terdiri dari dua agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Peserta didik sudah dapat beradaptasi dan menerima perbedaan yang ada di antara mereka. Selanjutnya kita akan membahas politik dan keterkaitan lingkungan sosial tempat tinggal atau latar belakang peserta didik. Lingkungan sosial tempat peserta didik tinggal dan belajar, termasuk itu keluarga, sekolah, dan masyarakat, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan politik mereka. Nilai-nilai politik yang dipengaruhi dari lingkungan sosial ini dapat membentuk sikap politik peserta didik. Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga-lembaga politik memiliki dampak langsung pada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Kebijakan ini seperti kurikulum sekolah, program pendidikan kewargaan, bantuan bagi peserta didik yang kurang mampu, biaya pendidikan, fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan proses pembelajaran, serta tentang kebijakan wajib belajar akan membentuk persepsi dan pemahaman politik peserta didik sejak di bangku sekolah. Jadi, itulah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang dilakukan melalui praktik baik dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas 2 SD Negeri 119 Pekanbaru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur bergambar. Saya menulis praktik baik ini tentunya memiliki kekurangan dan hambatan. Saya akan menerima kritik dan masukan oleh pendengar. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Dadah.